Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Suryani dengan NIM 0603 12823280206. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Siti Fadima dan juga Ibu Yuliana. Untuk permasalahan yang saya angkat kali ini adalah permasalahan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Baik, begini penjelasannya. One, two, three. Chime so loud, cock your dick, oh no. She walk along my life, you know, to get it, to you. Nah, dari berita tadi, kita tahu nih kalau misalnya tahun 2025 ini Indonesia sudah mengalami berbagai macam permasalahan ekonomi. Mulai dari tarif impor yang dikenakan US sangat tinggi, hingga biaya kebijakan fiskal yang sangat melonjak akibat proyek dari IKN. Nah, selain permasalahan tadi, yang aku sebutin tadi, justru ada sinyal permasalahan baru, yaitu terkait dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun lalu hanya mencapai 5,03%, sedikit di bawah target pemerintah. Nah, memasuki tahun 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi bahkan diperkirakan lebih rendah lagi. Dengan sejumlah lembaga memperkirakan kisaran 5 sampai 5,1% yang pastinya nggak bisa diabaikan perlambatan pertumbuhan ekonomi ini. Nah, selain yang aku sebutin tadi, ada beberapa sinyal-sinyal yang nandain kalau misalnya Indonesia ini memang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Apa aja sih? Yuk disimak videonya. Untuk sinyal yang pertama itu ada inflasi yang tidak stabil, mulai dari deflasi hingga lonjakan harga. Kita tahu nih kalau misalnya Januari sampai Februari tahun 2025 tadi Indonesia sedang mengalami deflasi berturut-turut selama 2 bulan. Namun pada Maretnya, ini pada bulan Ramadan, Indonesia ini terjadi lonjakan inflasi yang diakibatkan oleh permintaan selama Ramadan dan juga gangguan pasokan pangan. Kemudian untuk sinyal yang kedua yaitu adalah pasar tenaga kerja yang risikonya meningkat. Risiko meningkat di sini itu bukan hal yang bagus ya, karena dengan meningkatnya di sini berarti nunjukin kalau misalnya bakalan ada peningkatan pengangguran di Indonesia. Data tahun 2024 ini pada bulan Agustus nunjukin kalau misalnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91%. Yang tertinggi itu di Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Jawa Barat sebesar 6,75%. Nah, masalah ini makin kompleks dikarenakan pengangguran tadi berasal kebanyakannya dari lulusan SMK yang seharusnya siap kerja, dan perlambatan ekonomi tadi juga membuat perusahaan bakalan nunda perekrutan atau melakukan efisiensi tenaga kerja. Kemudian untuk sinyal yang ketiga ini, meskipun neraca perdagangan Indonesia tadi mencatat surplus selama 57 bulan berturut-turut, namun nilai tukar rupiah kita itu melemah hingga ke 16,38 USD. Nah, pelemahan rupiah ini disebabkan oleh arus modal keluar dari pasar keuangan domestik, kemudian dampak dari perang dagang global antara US, China, dan lain sebagainya, dan penurunan BI rate yang mengurangi daya tarik instrumen keuangan Indonesia. Kemudian dari sinyal-sinyal yang sudah disebutin tadi, ada beberapa dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi. Untuk yang pertama itu, bakalan banyak orang yang akan kehilangan pekerjaannya. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi ini melambat, banyak perusahaan yang menahan diri untuk melakukan ekspansi atau membuka usaha baru. Bahkan beberapa terpaksa mengurangi jumlah pekerja akibat biaya operasional yang tidak terkendali. Kemudian yang kedua itu, daya beli masyarakat bakalan nurun. Karena pendapatan tidak bertambah atau malah berkurang, masyarakat ini menjadi lebih hemat atau menunda pembelian barang-barang yang tidak mendesak. Ini menyebabkan konsumsi rumah tangga yang seharusnya menjadi penggerak utama ekonomi di Indonesia turun. Nah, untuk yang ketiga, investasi baru menurun.
para investor kan biasanya melihat kondisi ekonomi dahulu sebelum menanamkan modal mereka. Jadi, jika ekonomi Indonesia tadi melambat, mereka bakalan cenderung menunggu sampai situasinya lebih membaik. Akibatnya, pembangunan proyek-proyek baru bakalan lebih berkurang dan peluang kerja baru juga akan semakin sedikit. Kemudian yang keempat, pemerintah bakalan sulit mengumpulkan pendapatan. Dalam situasi ekonomi yang lesu, pajak dari perusahaan dan masyarakat juga ikut menurun. Karena tentunya kebijakan fiskal ya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat tadi, makanya pemerintah bakalan nurunin pajaknya, of course. Dan dengan itu, pendapatan pemerintah juga bakalan turun. Nah, untuk yang kelima, ada harga barang yang naik, tapi gaji gak ikut naik. Nah, karena harga barang yang naik ini, penghasilan yang tidak ikut naik, maka daya beli masyarakat akan semakin menurun dan kehidupan juga akan terasa lebih berat. Dan yang keenam, nilai tukar rupiah bakalan melemah. Jadi ketika investor asing menarik uangnya dari Indonesia karena khawatir akan perlambatan ekonomi, nilai tukar rupiah bisa melemah terhadap dolar. Akibatnya barang-barang impor menjadi lebih mahal dan bisa memperburuk tekanan terhadap daya beli masyarakat. Dan untuk yang ketujuh, usaha mikro dan kecil bakalan menjadi usaha yang paling terpukul parah. Karena usaha UMKM ini sangat bergantung pada konsumsi masyarakat. Karena konsumsi masyarakatnya turun, maka usaha UMKM pun akan terkena dampak langsungnya. Mulai dari penurunan omset dan kesulitan membayar cicilan, atau mungkin bisa tutup juga. Nah, dari dampak-dampak tadi, pasti perlu kita untuk menyusun strategi yang sesuai untuk menangani perlambatan pertumbuhan ekonomi. Untuk strategi yang pertama, yaitu mengundang investor. Gimana sih caranya? Jadi pemerintah bisa memberikan insentif atau kemudahan bagi investor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, dengan menyederhanakan atau memastikan aturan usahanya tadi bisa berjalan lancar, makanya investor bakalan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian yang kedua, itu dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena permasalahan yang sudah aku sebutin tadi, yaitu menurun daya beli masyarakat kan. Nah, maka perlu strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Mulai dari bantuan sosial yang bisa diberikan oleh pemerintah, tentunya ke orang-orang yang tepat ya. Dan juga kenaikan gaji untuk pekerja atau upah minimum dapat membantu masyarakat agar tetap membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dan menjaga harga barang pokok. Jadi pemerintah bisa mengontrol harga barang-barang yang penting supaya tidak terlalu naik, supaya masyarakat tadi bisa tetap membeli makanan dan kebutuhan lainnya. Dan yang ketiga, yaitu dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Nah, karena usaha kecil dan menengah merupakan sektor yang paling terdampak akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi ini, maka diperlukan bantuan untuk UMKM. Nah, usaha ini sangat penting untuk perekonomian. Jadi pemerintah bisa memberikan bantuan dengan bunga yang rendah, pelatihan, ataupun meningkatkan supaya mereka bisa lebih meningkatkan produksi barang-barangnya dan tetap bertahan. Gitu. Kemudian untuk yang keempat itu adalah menggunakan kebijakan fiskal dengan cerdas. Jadi pemerintah bisa meningkatkan belanja negara seperti membangun infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Walaupun ada defisit anggaran, pemerintah perlu mengelola keuangan negara dengan hati-hati agar tetap bisa memberikan stimulus tanpa membebani keuangan negara. Dan untuk yang terakhir, yaitu dengan menurunkan suku bunga. Hal ini bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi dengan menurunnya suku bunga tadi, pinjaman jauh lebih murah. Dengan pinjaman yang jauh lebih murah ini bakalan lebih banyak orang yang meminjam, bukan dengan begitu bakalan lebih banyak juga orang yang berinvestasi ataupun membeli barang, dan daya beli pun bakalan semakin meningkat. Baiklah, dengan berakhirnya pembahasan terkait strategi tadi, maka sudah selesailah materi kita pada hari ini. Ya, materi ini.
Semoga kita bisa ngelakuin hal-hal yang sudah saya sebutin tadi ya untuk menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini. Nah, di tengah tantangan yang ada, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat ini menjadi kunci untuk menumbuhkan kembali optimisme dan daya saing ekonomi Indonesia. Dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan dukungan pada sektor-sektor yang strategis, serta semangat inovasi yang terus menyala, kita punya peluang besar untuk bangkit dan menciptakan masa depan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang telah saya berikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.